Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam perspektif. Sahabat perspektif, kembali kita berjumpa di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Podcast ini senantiasa menyajikan atau mengurai berbagai persoalan-persoalan terutama di dunia pendidikan. Dan kali ini kita akan bicara tentang topik yang mungkin hari ini tidak jadi bahan perhatian, tetapi beberapa waktu ke depan, beberapa minggu atau bulan ke depan, topik ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Oleh karena itu tentu kita berharap bahwa eh, perspektif tentang dunia pendidikan, terutama topik yang malam ini kita bahas, yaitu mengenai pasca penugasan kepala sekolah non reguler. Ada beberapa pertanyaan, ada beberapa yang menghubungi saya terkait dengan penugasan kepala sekolah non reguler, dan ini terkait dengan setelah mereka diberikan amanah sebagai kepala sekolah, khususnya kepala sekolah non reguler. Sahabat perspektif, tentu topik ini menjadi menarik, meskipun saya sampaikan di awal tadi di prolog bahwa beberapa minggu ke depan topik ini menjadi sangat relate dengan kondisi yang akan kita rasakan, akan kita lihat, yaitu penugasan kepala sekolah yang diatur di dalam ketentuan pasal 32 Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025, yakni penugasan kepala sekolah non reguler. Isu tentang penugasan kepala sekolah non reguler menjadi relate kita meningkatkan pemahaman literasi kita, karena beberapa regulasi yang mengatur memang mengharuskan ada kepala sekolah non reguler. Kita bisa melihat secara normatif ketentuan penugasan kepala sekolah non reguler ini diatur dalam pasal 32 seperti yang saya sampaikan tadi. Kepala sekolah non reguler ini menjadi titik krusial. Kenapa? Karena dalam Permendikdasmen nomor 7, selain kepala sekolah non reguler, kita juga mengenal yang namanya kepala sekolah reguler. Lalu pertanyaannya adalah, apa bedanya? Apa yang membedakan antara kepala sekolah reguler dan kepala sekolah non reguler? Sahabat perspektif, ya memang kalau kita bedah, kalau kita lihat substansi Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025, ada dua jenis kepala sekolah yang secara regulatif itu diatur. Yang pertama itu adalah kepala sekolah reguler. Yang mana itu? Ya, kepala sekolah reguler itu sebenarnya ya biasa saja, hanya memang mereka-mereka yang tergabung dalam kepala sekolah reguler ini nanti secara definitif akan menjalankan tugas sebagai kepala sekolah yang bersumber dari teman-teman atau kawan-kawan yang telah mengikuti pelatihan BCKS. Tentu tidak cukup dengan pelatihan BCKS. Mereka dari awal itu harus lulus atau lolos seleksi administrasi. Mereka harus bersaing dengan kawan-kawannya, teman-teman guru yang lain, untuk memperebutkan seat dalam skema pembiayaan, apakah itu APBN atau APBD. Dan kalau kita lihat, ya seleksi administrasi ini juga cukup ketat.
Sehingga banyak yang bersyarat menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 dalam Permendikdasmen 7 ini, tetapi karena kotanya terbatas, sehingga mereka tidak bisa lanjut ke tahap seleksi berikutnya, yaitu seleksi substansi. Nah, seleksi substansi ini itu diperuntukkan bagi guru yang memang sudah melewati atau lulus seleksi administrasi dan ada ketentuannya. Karena ini skemanya APBN, hanya diberikan ruang 2 kali lipat dari kota yang ada di tes substansi, sehingga kawan-kawan yang melewati tes substansi ini benar-benar orang-orang yang dipastikan mereka ini bersyarat karena melewati tentu seleksi administrasi dan mereka juga melewati seleksi substansi yang sebelumnya kita membahas juga ada beberapa komponen soal-soal yang mereka harus jawab. Nah, setelah seleksi substansi, barulah mereka mengikuti pelatihan BCKS, pola 110 jam pelajaran, sehingga mereka yang mengikuti pelatihan ini, itu kemudian kalau mereka dinyatakan lulus, maka mereka akan mendapatkan sertifikat pelatihan BCKS. Sampai di ujung kemudian mereka mendapatkan SK penugasan dari pejabat pembina kepegawaian, baik di tingkat daerah, kabupaten, atau kota, atau di tingkat provinsi. Nah, inilah yang disebut dengan kepala sekolah reguler. Nah, bagaimana dengan kepala sekolah non reguler? Seperti yang pernah juga kita membahas sebelumnya bahwa kepala sekolah non reguler ini sebenarnya lahir dari kondisi yang membuat aturan ini ada. Mengapa? Karena ya di saat Permendikdasmen 7 ini diberlakukan, ada beberapa kondisi-kondisi faktual yang tidak bisa kemudian diterobos dengan jalan seluruh kepala sekolah harus reguler. Mengapa? Karena satu alasannya, ada beberapa kepala sekolah yang tentu mungkin akan berakhir masa jabatannya. Ada juga kepala sekolah yang masih berlangsung masa jabatannya, dan ada kepala sekolah yang memang secara ideal mereka juga punya hak untuk menjadi kepala sekolah. Nah, sehingga tidak sedikit orang yang menyatakan bahwa salah satu substansi utama dari Permendikdasmen nomor 7 itu adalah sifatnya transisi. Mengapa transisi? Karena tidak semua kepala sekolah itu diangkat atau ditugaskan secara reguler, ada juga non reguler. Nah, sehingga kepala sekolah non reguler itu kalau diistilahkan secara sederhana itu berarti kepala sekolah yang tidak reguler. Di mana tidak regulernya, dia duduk dulu baru dididik. Dia ditugaskan dulu sebagai kepala sekolah, baru mengikuti pelatihan BCKS. Nah, kira-kira itu dua hal yang membedakan antara antara Kepsek reguler dan kepala sekolah non reguler. Pertanyaan yang bisa timbul dari kondisi ini adalah, apakah ada seleksi administrasi dan seleksi substansi bagi kepala sekolah non reguler? Nah, kalau kita lihat sebenarnya istilah seleksi administrasi dan seleksi substansi itu hanya dikenal di dalam penugasan kepala sekolah non reguler kepala sekolah yang reguler, karena yang dari awal memang tadi ada seleksi administrasinya di pasal 7 ayat 1 itu. Mereka harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang ditentukan mulai dari kualifikasi akademik sampai pada penandatanganan fakta integritas bagi calon kepala sekolah. Nah, sehingga kalau dikatakan tadi apakah ada seleksi administrasi dan substansi bagi Kepsek non reguler, jawabannya kita lihat seperti ini. Kalau di dalam pasal 32 kita
kenal bahwa secara substansi sebenarnya kepala sekolah ini yang non-reguler itu baru bersyarat kalau kemudian tidak ada peserta BCKS yang telah mengikuti pelatihan BCKS. Dan kalau ini yang terjadi, maka pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi itu berhak menetapkan atau menentukan atau memilih bakal calon kepala sekolah untuk diangkat. Nah, dengan catatan harus memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1. Nah, kembali, sehingga kalau kita katakan apakah kepala sekolah non-reguler itu harus mengikuti seleksi administrasi, maka ya jawabannya iya. Kenapa? Karena seleksi administrasi yang mereka ikuti itu menjadi syarat utama sebelumnya untuk bisa diberikan penugasan Kepsek non-reguler itu harus memenuhi ketentuan pasal 7 yang saya sebut tadi, mulai dari kualifikasi akademik, memiliki sertifikat pendidik, golongannya minimal 3C, bagi PNS atau masa jabatannya penugasannya 8 tahun baru PPK, berumur 56 tahun pada saat, tidak boleh lebih pada saat penugasan, sampai pada penandatanganan fakta integritas. Nah, syarat-syarat ini tentu menjadi fardu ain, fardu yang membuat kepala sekolah itu tidak boleh tidak mengikuti atau memenuhi itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah nanti setelah diangkat jadi kepala sekolah sudah bertugas baru ada seleksi administrasi? Jawabannya tidak, karena dari awal memang tidak ada seleksi administrasi dalam arti kata pelatihan, kepala sekolah non reguler ini tadi memang sudah diseleksi dari awal, sehingga cukup sudah dengan penetapan mereka sebagai BCKS di seleksi administrasi sebelum masuk ke periode berikut atau tahap berikutnya, maka kemudian mereka bersyarat. Nah, apakah ada seleksi substansi? Nah, kalau ini kita ingin pastikan bahwa karena ini Kepsek non-reguler, maka seleksi substansi tidak ada. Yang ada seleksi substansinya itu adalah Kepsek reguler. Lalu, apakah ada seleksi? Apakah ada tes? Apakah ada asesmen? Jawabannya iya ada, tapi bukan seleksi substansi. Nah, ada asesmen, ada tes dan non-tes yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau provinsi untuk memastikan siapa bakal calon kepala sekolah yang akan diberikan penugasan sebagai kepala sekolah non-reguler. Nah, seleksi substansi yang kita sebut tadi, ya faktanya tidak ada. Nah, dengan demikian tentu teman-teman yang nanti akan mendapatkan atau telah mendapatkan sekarang penugasan Kepsek non-reguler, maka ya itu tidak ada lagi tes substansi. Sahabat perspektif, salah satu yang juga menarik, tidak sedikit kawan-kawan mempertanyakan bahwa apakah ada yang tidak lulus dari kepala sekolah non-reguler kalau mereka mengikuti pelatihan BCKS. Nah, pertanyaan ini sebenarnya relate dengan ketentuan dalam pasal 32 ayat 3 yang menyatakan bahwa bakal calon kepala sekolah yang diberi penugasan sebagai kepala sekolah non-reguler seperti yang kita istilahkan itu harus mengikuti pelatihan BCKS pada periode berikutnya atau selama kurang lebih 4 tahun satu periode itu, ya sebelum dia masuk ke periode berikutnya, kalau masih bersyarat maka tidak boleh dia lanjut kalau tidak memenuhi syarat mengikuti pelatihan BCKS. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu satu kondisi yang teman-teman harus pahami, sehingga mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya harus selalu bersedia untuk mengikuti pelatihan BCKS. Nah, kalau pertanyaannya tadi apakah ada yang tidak lulus, ya jawabannya tentu saja
Ada. Nah, ini akan jadi persoalan meskipun karena ini waktu kita terbatas, meskipun nanti saya akan bahas secara spesifik bagaimana mekanisme, bagaimana implikasi dari kepala sekolah non-reguler yang diberi ruang untuk mengikuti pelatihan BCKS pada periode berikutnya, tapi mereka dinyatakan lulus karena kenapa? Karena ya kita tahu bersama bahwa di dalam ketentuan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 termasuk dalam keputusan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 129, ya ada juga yang tidak lulus. Nah, kalau tidak lulus sementara mereka jadi kepala sekolah seperti apa? Di episode berikut kita akan bahas. Sahabat perspektif, saya kira perbincangan tentang penugasan kepala sekolah non-reguler ini menjadi amat sangat bermanfaat supaya kawan-kawan yang 1 minggu yang lalu atau minggu ini atau minggu depan yang akan mendapatkan penugasan sebagai kepala sekolah non-reguler itu harus bisa dari awal memastikan bahwa ada beberapa tahapan yang mereka memang harus lewati, ada beberapa prosedur yang mereka harus lalui agar mereka benar-benar nanti memiliki kompetensi atau standar kompetensi kepala sekolah yang diharapkan seperti yang ada di dalam Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Secara perspektif sebagai edukasi, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama bahwa berbahagialah, bersyukurlah teman-teman yang diberi amanah sebagai kepala sekolah meskipun dengan jalur non-reguler. Amanah ini tentu harus dipertanggungjawabkan karena menurut saya menjadi kepala sekolah itu juga panggilan jiwa. Saya kira kita sudah pahami bersama, tidak sedikit kawan-kawan karena pertimbangan beban yang begitu berat, apalagi kalau dibandingkan dengan tunjangan yang sangat kecil, tidak banyak orang yang ingin jadi kepala sekolah. Bagi kawan-kawan yang membulatkan tekad ingin menjadi kepala sekolah, amanah ini tentu harus dijaga dengan benar, amanah ini harus ditunaikan dengan optimal sehingga benar-benar ekosistem pendidikan yang ada di sekolah itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, tentu kita berharap bahwa pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi ketika menetapkan pilihan pada kepala sekolah non-reguler ini jangan tanggung. Beri kesempatan kepada mereka yang memang punya kompetensi, beri ruang kepada mereka yang memang ingin mengabdi, beri waktu kepada mereka, teman-teman kepala sekolah non-reguler ini untuk membuktikan dirinya bisa berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, semoga bermanfaat, pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.